Israel terpukul hebat dengan serangan tanpa henti yang dilancarkan Iran. Negeri Zionis secara tiba-tiba memohon ampun untuk gencatan senjata selama beberapa hari ke depan. Israel benar-benar kewalahan menghadapi gempuran-gempuran dari negeri para mullah selama 3 hari berturut-turut. Akankah Iran mengabulkan permohonan gencatan senjata dari Israel? Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, negeri para mullah menolak gencatan senjata dan akan terus meladeni perang melawan Israel selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Apakah Israel bakal mengibarkan bendera putih? Kalau kita melihat perkembangan terbaru, negeri Zionis sulit untuk mendapatkan bantuan dari sekutu Amerika Serikat. Negeri Paman Sam juga ikut keteteran dengan serangan rudal dan drone dari Iran yang menghantam sejumlah pangkalan militer. Bahkan bala bantuan Iran kini hadir dengan hadirnya Hizbullah yang sudah menembakkan roket ke Tel Aviv dan kapal perang Amerika Serikat. Bagaimanakah strategi Amerika Israel untuk menghadapi kemarahan Iran? Akankah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu bakal segera menarik diri dari serangan? Cetak Gol coba merangkum kekalahan Amerika Israel sudah mulai terlihat dalam perang melawan Iran sebagai berikut. Tel Aviv jadi kota hantu dikepung rudal dan drone Iran. Jika kamu berpikir Iran sudah berhenti menyerang Tel Aviv, kamu mungkin harus menyimak video ini. Negeri para mullah masih terus melancarkan serangan yang menghantam jantung ibu kota Zionis. Kalau tidak percaya, kami akan menampilkan kondisi terbaru dari Tel Aviv. Terekam jelas beberapa bangunan hancur lebur tak berbekas karena terkena serangan drone dan rudal Iran. Yang lebih gongnya lagi, Iran meluncurkan hampir seluruh rudal terbaiknya ke Tel Aviv. Mulai dari rudal Qadr, rudal Khaybar, rudal Shekan, sampai dengan rudal Fatah. Gelombang serangan ke-40 ini merupakan bagian dari operasi True Promise 4. IRGC mengonfirmasi bahwa serangan ini gak hanya menyasar Tel Aviv. Iran juga mengerahkan rudal tersebut ke kawasan Yerusalem yang diduduki Zionis sampai kota Haifa. Menurut IRGC, peluncuran besar-besaran tersebut bertujuan agar menjadikan Tel Aviv hancur seperti Gaza. Ini menjadi pembalasan tanpa henti yang sudah dilancarkan Iran sejak awal Maret kemarin. Tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya setelah Iran meluncurkan serangan besar? Yap, Tel Aviv seketika menjadi kota hantu, layaknya tak berpenghuni. Ribuan warga saat ini mengungsi dan berlari ketakutan ke dalam bunker untuk bersembunyi di tempat yang aman. Mereka berlari ketakutan tak tahu arah seperti kawanan semut yang mengantri untuk masuk ke dalam sarang. Bahkan IRGC mengklaim serangan ini telah menghancurkan sebagian bunker. Kalau bunker yang dinilai menjadi tempat aman terkena serangan, bagaimana warga Israel bisa selamat? Padahal Israel mengklaim bunker tersebut sangat aman untuk kiamat sekalipun. Kini kesombongan Zionis dibayar kontan dengan kehancuran bunker yang mereka banggakan. Karena negaranya yang sudah tidak aman, warga Israel berbondong-bondong mulai meninggalkan kota. Saking paniknya, mereka sampai kabur, melewati jalur darat dan melintasi gunung-gunung. Sayang kah? Bisa. Ini seperti kisah Nabi Musa saat dikejar oleh Raja Fir'aun yang jahat. Dalam kisah tersebut, Bani Israel melintasi gunung-gunung, lembah, bahkan sampai membelah lautan agar bisa selamat. Iran benar-benar seperti orang kesetanan yang tanpa ampun menghabisi musuh-musuhnya. IRGC bersumpah
serangan ini tidak akan berhenti untuk membalaskan dendam. Israel yang kewalahan berpikir untuk mengajukan gencatan senjata dan memohon kepada Iran. Malam ini kami menerima pesan dari Donald Trump melalui mediator Oman yang meminta kami merundingkan gencatan senjata, kata Ali Larijani selaku komandan perang Iran. Negeri Zionis disebut-sebut sudah nggak sanggup lagi meladeni perang panjang melawan Iran. Alasannya saat ini Israel sedang kekurangan amunisi yang sudah mulai menipis. Israel kebingungan setengah mati karena saat ini tidak ada negara yang mau menolongnya. Amerika Serikat selaku sekutu setia bahkan juga sudah nggak sanggup meladeni perang. Pernyataan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Politikus Partai Republik ini memperingatkan negara sekutunya untuk mulai berpikir ulang menyerang Iran. Persediaan amunisi Amerika Serikat pada tingkat menengah dan menengah atas tidak pernah lebih tinggi atau lebih baik. Pada tingkat tertinggi, kita memiliki persediaan yang baik, tetapi belum berada di tempat yang kita inginkan, kata Trump. Dengan terdesaknya Israel, akankah Iran mengabulkan permintaan gencatan senjata? Kalau kita melansir berita dari CNN Indonesia, Iran dikabarkan menolak untuk mengabulkan permintaan Israel. Abbas Araghchi mengungkapkan bahwa tidak ada senjata di tengah pertempuran. Menteri Luar Negeri Iran ini mengejek Israel sebagai bangsa pengecut yang secara tiba-tiba meminta mundur perang. Israel, bangsa pengecut, dia yang memulai dan sekarang Anda ingin meminta gencatan senjata. Ini tidak akan semudah yang Anda minta, kata Araghchi. Araghchi mengatakan bahwa perang ini masih akan terus berlanjut. IRGC tanpa ampun menyerang Israel dari segala penjuru sebagai ajang pembalasan yang telah diperbuatnya. Sebab negeri Zionis kerap menyerang fasilitas publik seperti sekolah dan juga rumah sakit. Araghchi menilai kalau ini merupakan tindakan kejahatan perang yang melanggar hukum internasional. Nggak hanya Araghchi, Ali Larijani juga sependapat dan tegas menolak gencatan senjata. Tanggapan kami adalah bahwa kami tidak akan menerima perundingan apapun selama sebuah entitas yang disebut negara Israel masih ada dan eksis di muka bumi, kata Larijani. Bahkan Iran bersumpah bakal membalas lebih kejam serangan ke Israel. Hossein Majid menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu ledak rendah. Bersumber dari CNN Indonesia, negeri para mullah akan menggunakan rudal 1 ton dengan hulu ledak tinggi. Kamilah yang akan menentukan akhir perang. Israel tidak akan selamat. Situasi dan status masa depan kawasan ini sekarang berada di tangan angkatan bersenjata kami, tegas Komandan IRGC ini. Amerika kewalahan, Iran dibantu sekutu kuat. Amerika Serikat juga nampaknya sedang dalam situasi sulit dengan masifnya serangan dari Iran. Negeri Paman Sam tentu tidak bisa membantu Israel yang sedang dalam kondisi terdesak. Iran tak hanya agresif melancarkan serangan ke Tel Aviv, melainkan juga menyasar pangkalan militer Amerika. IRGC bersumpah bahwa tidak akan ada lagi pangkalan militer Paman Sam di Timur Tengah. Menurut IRGC, adanya pangkalan militer Amerika merupakan biang atas kekacauan negara Teluk. Sumpah dari Iran benar-benar ditunaikan dengan menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika. Gak sendirian, negeri para mullah kini dibantu oleh Hizbullah yang sudah meluncurkan roket. Dilansir dari Al Jazeera, rudal dan roket gabungan Iran telah menghantam pangkalan militer di Kuwait. Kalau tidak percaya, kami akan menampilkan satu video bagaimana ledakan hebat terjadi di pangkalan tersebut. Jika kamu sudah menonton video tersebut, terekam jelas kebakaran terjadi di pangkalan militer Al-Udairi.
serangan ini mengakibatkan 100 tentara Amerika mengalami luka berat. Prajurit Paman Sam terlihat meringis kesakitan saat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Jaber dan Al-Mubarak yang berada di Kuwait. IRGC menyatakan serangan ini bertujuan untuk menekan kehadiran sisa-sisa kekuatan militer AS. Iran tidak akan menyisakan sedikit pun pangkalan militer Amerika yang berada di negara Teluk. Apakah Amerika sudah tidak sanggup meladeni perang menghadapi Iran? Padahal negeri para mullah hanya menggunakan senjata murah meriah seperti drone Shahid 136. Drone ini hanya berbiaya kurang lebih 300 juta rupiah untuk sekali perakitannya. Akan tetapi, Amerika Serikat malah menembak dengan rudal pencegat yang harganya mencapai jutaan dolar. Seorang pejabat AS mengungkapkan jika Trump telah melakukan kesalahan taktis sebelum berperang. Akibatnya, banyak rudal pencegat berbiaya mahal yang harus ditembakkan. Jika ada kesalahan taktis atau kekeliruan yang kami buat menjelang perang dengan Iran, inilah kesalahan itu, kata seorang pejabat Amerika kepada Axios. Pejabat militer Amerika mengatakan bahwa drone Iran menjadi tantangan sulit untuk Paman Sam. Mereka menyebut sistem pertahanan udara AS sudah tidak sanggup untuk mencegahnya. Pemerintah Amerika mengusulkan untuk menggunakan teknologi anti-drone milik Ukraina. Teknologi ini disebut sudah terbukti melumpuhkan Shahid dalam perang melawan Rusia. Apalagi harganya yang jauh lebih murah dibanding rudal pencegat buatan Amerika. Apa yang dilakukan Iran selain menyerang pangkalan militer di negara Teluk? Negeri para mullah telah menawan 10 orang yang diduga menjadi agen Amerika Israel. 10 orang yang ditawan dituduh telah bekerja sama dan menjadi mata-mata Amerika Israel. 10 individu yang berkolaborasi dengan Amerika Serikat dan Israel telah diidentifikasi dan ditahan, kata IRGC. Dapatkan sendal anti-slip dari Brand Post. Kamu bisa dapatkan voucher dengan mengklik link di bawah ini. Tentara Amerika Israel mulai kena mental. Amerika Serikat seolah menggali kuburannya sendiri dalam perang melawan Iran. Donald Trump mengira Iran bisa dengan mudah ditaklukkan cepat seperti Venezuela. Namun negeri para mullah justru terus meladeni perang hingga memasuki hampir 2 pekan. Kemarahan Iran benar-benar sulit dikontrol dan tidak berhenti menyerang. Bahkan fasilitas militer Amerika Serikat di Israel juga turut dilululantahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Serangan tanpa henti yang menyasar pangkalan militer Amerika disebut telah membuat ratusan prajurit terluka. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Pentagon. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan 140 personil militer tengah kritis dan menjalani perawatan. Menurut Parnell, jumlah korban yang tercatat dari serangan agresif Iran sejak tanggal 28 Februari lalu. Pentagon menyebut bahwa luka tersebut diakibatkan karena serangan roket dan drone di Kuwait. Mayoritas tentara mengalami luka ringan dan 108 personel militer telah kembali bertugas, kata Parnell. Mungkin tentara Amerika boleh sedikit yang meninggal dibandingkan tentara Iran. Menurut klaim dari Washington, pasukan tentara negeri para mullah yang gugur mencapai 3.000. Bahkan jumlah korban ini melebihi warga sipil yang tewas hanya sekitar 1.200 orang. Dengan fakta yang disampaikan oleh Amerika Serikat, lantas kenapa Iran masih bisa bertahan? Secara logika manusia, pastinya Trump telah memenangkan peperangan melawan Iran. Namun hingga memasuki pertengahan Maret, pertempuran hebat masih terus berlangsung. Kamal Harazi mengatakan Iran tidak akan terus berhenti menyerang Amerika Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Iran dalam wawancaranya bersama CNN. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak pernyataan dari Harazi. They have the arms that they need, which are produced in Iran. As a matter of fact, we are not dependent on any. Ternyata, di balik klaim ribuan tentara Iran yang tewas, Amerika sebenarnya mengalami kekalahan telak. Ratusan tentara mereka dikabarkan ogah untuk ditugaskan ke medan tempur.
Bagaimana bisa sekelas tentara yang katanya adidaya, tapi nyalinya sudah ciut sebelum berperang? Bahkan seorang jenderal sampai memohon-mohon kepada para prajurit untuk tetap bertempur. Padahal sebelumnya Amerika Serikat mengklaim bahwa tentaranya tidak ada yang tewas dan hanya terluka. Politisi Inggris George Galloway menuding Trump telah menyembunyikan kebenaran. Lebaran sudah hampir dekat. Buat kamu yang ingin tampil kece, bisa membeli jubah pria dewasa premium dari Ahsan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan Amerika Israel sudah mulai terlihat dalam perang melawan Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu benar-benar menyerah dan mengibarkan bendera putih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.